Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik menarik, yaitu Ground Granulate Blast Furnace Slag, atau biasa disebut GGBFS. Anggota kelompok kami ada saya, Anissa Ratnapalupi, dan rekan saya, Abdul Ghafur. Topik ini membahas bagaimana limbah industri baja ternyata bisa menjadi material ramah lingkungan yang meningkatkan kualitas beton. Apa sih GGBFS? Pertama, mari kita pahami dulu apa itu GGBFS. GGBFS merupakan hasil samping dari proses produksi baja. Terbentuk butiran halus berwarna putih seperti pasir. Uniknya, bahan ini bisa digunakan sebagai pengganti sebagian semen. Selain ramah lingkungan, GGBFS juga mampu meningkatkan kekuatan mekanik, durabilitas, dan hasil akhir pada permukaan beton. Dengan kata lain, ini adalah bentuk nyata dari green cement, solusi berkelanjutan dalam dunia konstruksi. Lalu bagaimana GGBFS ini diproduksi? Awalnya ketika biji besi dilebur dalam tanur tinggi bersama dengan bahan tambahan lainnya, seperti kapur dan flux. Lalu terbentuklah blast furnace slag. Untuk selanjutnya, slag ini kemudian didinginkan dengan cepat dan membentuk granulat blast furnace slag atau GBFS. Tahap berikutnya, GBFS digiling menggunakan vertical mill atau horizontal mill hingga menjadi bubuk halus. Hasil akhir inilah yang disebut dengan GGBFS. Proses ini menghasilkan material dengan nilai tinggi dari sesuatu yang sebelumnya dianggap limbah. GGBFS atau Ground Granulate Blast Furnace Slag memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat khas. Secara fisik, ia memiliki warna cerah dan tekstur halus seperti semen biasa. Namun, reaksi kimianya berbeda. GGBFS tidak bersifat self-cementing, melainkan bereaksi ketika bercampur dengan kalsium hidroksida dari semen Portland. Inilah yang membuat campuran beton dengan GGBFS menjadi lebih padat dan tahan terhadap serangan kimia seperti sulfat dan klorida. Kelebihan dan kelemahan furnace slag. Tidak ada material yang sempurna, begitu juga dengan furnace slag. Kelebihannya meliputi peningkatan durabilitas beton, mengurangi panas hidrasi, serta memperpanjang umur struktur. Selain itu, penggunaan furnace slag juga menurunkan emisi CO2 karena mengurangi porsi semen konvensional. Namun, kelemahannya adalah waktu pengikatan awal bisa sedikit lebih lama dan reaktivitas awalnya rendah dibandingkan OPC. Meski begitu, dengan desain campuran yang tepat, kelemahan ini bisa diminimalisir. Aplikasi furnace slag dalam konstruksi. Bahan ini sudah banyak diterapkan pada proyek besar di dunia. Contohnya di Guardian Tower di Abu Dhabi, Ronald Reagan Building di Washington DC, dan bahkan banyak proyek nasional kita, Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dan ketiganya menggunakan furnace slag yang untuk mencapai beton berkekuatan tinggi dan berketahanan jangka panjang. Regulasi dan standar furnace slag. Tentu saja penggunaan furnace slag tidak sembarangan. Terdapat standar internasional seperti ASTM C989 yang membagi furnace slag menjadi 3 grade berdasarkan reaktivitasnya. Grade 80 rendah, grade 100 standar, sedangkan grade 120 tinggi. Sementara di Indonesia ada SNI 6882 2014 yang mengatur campuran semen dan furnace slag. Artinya penggunaan furnace slag sudah diakui dan diatur secara resmi dalam dunia konstruksi. Dampak terhadap struktur dan lingkungan. Dari sisi struktur, penggunaan furnace slag meningkatkan ketahanan terhadap retak, serangan kimia, dan memperpanjang umur beton. Sedangkan dari sisi lingkungan, manfaatnya jauh lebih besar, mengurangi limbah industri baja dan menekan emisi karbon dari produksi semen. Dengan kata lain, furnace slag bukan hanya inovasi teknik, tapi juga kontribusi nyata menuju pembangunan berkelanjutan. Penutup, sebagai kesimpulan, furnace slag adalah solusi cerdas untuk konstruksi modern, kuat, tahan lama, dan ramah lingkungan. Kita tidak hanya membangun struktur, tapi juga membangun masa depan yang lebih hijau.
Terima kasih atas perhatian Anda. Kalian pasti sering melihat tayangan ini, di mana kendaraan berat seperti kereta, truk, atau ekskavator yang sedang membuang cairan logam panas ke lapangan terbuka. Sekilas, cairan membara ini mungkin tidak berguna, namun cairan ini sebenarnya adalah terak besi dan baja yang masih dapat digunakan. Walau mungkin terak besi dan baja adalah produk sampingan dari proses metalurgi atau industri peleburan besi dan baja, namun terak besi dan baja masih dapat digunakan terutama pada sektor konstruksi. Terak besi dan baja memiliki sifat unik yang menjadikannya bahan bernilai tinggi dalam konstruksi jalan, beton, dan berbagai aplikasi infrastruktur lainnya. Lalu bagaimana terak ini terbentuk? Apa yang membuatnya begitu berguna dalam industri? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses terbentuknya terak besi dan baja, serta kegunaannya dalam pembangunan. Semua bermula di pabrik baja, di mana bahan mentah seperti biji besi, batu kapur, dan kokas diproses dalam tanur tinggi. Dalam lingkungan dengan suhu yang mencapai 1600 derajat Celcius, logam mulai meleleh dan reaksi kimia terjadi di dalam tungku. Disinilah batu kapur berperan penting. Bahan ini tidak hanya membantu menghilangkan kotoran dari besi, tetapi juga berinteraksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk lapisan terak yang mengapung di atas besi cair. Terak ini terdiri dari kalsium silikat dan ferit yang memberikan karakteristik unik pada material ini. Perlu kalian tahu, seiring proses peleburan berlangsung, terbentuk dua jenis utama terak, yaitu terak besi yang berasal dari tanur tinggi dan memiliki tekstur yang lebih berpori. Sementara terak baja terbentuk dalam proses pemurnian baja di tanur oksigen dasar dan tanur busur listrik. Setelah proses peleburan selesai, besi cair dan terak dipisahkan. Terak panas yang dapat mencapai 1650 derajat Celcius dialirkan ke wadah untuk diangkut dan dituangkan ke dalam lapangan pendingin terbuka, di mana kepadatan, porositas, dan ukuran partikelnya dikendalikan oleh laju pendinginan. Pendinginan lambat dengan udara terbuka seperti ini akan menghasilkan agregat kasar yang lebih kuat dan cocok untuk digunakan dalam pengerasan jalan. Setelah pendinginan selesai, terak ini dibiarkan matang sebelum diproses lebih lanjut. Tahap ini sangat penting karena menentukan porositas, tekstur, dan daya rekat dari material terak. Setelah melalui tahapan pendinginan, terak dikumpulkan dan diproses lebih lanjut.
Mesin penghancur digunakan untuk memecah terak menjadi ukuran yang lebih kecil. Material ini kemudian disaring untuk memisahkan berbagai fraksi berdasarkan ukuran dan densitasnya. Pada tahapan ini, terak telah siap untuk berbagai aplikasi industri. Beberapa jenis diubah menjadi agregat untuk konstruksi jalan, sementara lainnya diproses lebih lanjut menjadi bahan tambahan dalam produksi beton dan semen. Berkat sifatnya yang kuat dan tahan lama, terak besi dan baja telah menjadi material penting dalam berbagai sektor konstruksi. Beberapa kegunaannya digunakan dalam industri konstruksi jalan raya, di mana terak digunakan sebagai agregat dalam aspal dan beton, memberikan ketahanan lebih baik dibanding batu alam. Jalan dengan campuran terak lebih tahan terhadap retakan dan deformasi. Kedua, pembangunan gedung dan jembatan. Campuran beton dengan terak meningkatkan kekuatan dan daya tahan struktur bangunan. Ketiga, landasan rel kereta api. Terak baja sering digunakan sebagai bantalan rel karena kepadatannya yang tinggi dan kemampuannya menyerap getaran. Dengan melihat proses terbentuknya terak besi dan baja, ternyata kita tahu bahwa terak bukan sekedar limbah industri, melainkan sumber daya yang berharga dalam menciptakan infrastruktur yang lebih kuat dan lebih efisien.